Bab 10. Jodohku Mas Duda Jutek. Nah, bangun nah. Seru ibu pagi-pagi berisik sekali. Gegara semalam tidak bisa tidur, Nahla hari ini benar-benar kesiangan. Hah? Jam berapa, Buk? Tanya gadis itu tergeragap. Melihat jam di ponselnya hampir 5:30. Spontan langsung ngacir ke kamar mandi. Duh. Beneran kesiangan ini? Dumel gadis itu siap-siap mandi. Buk. Pekik gadis itu mendapati keran airnya mati. Apaan sih nah? Pagi-pagi teriak-teriak. Cepetan mandi. Airnya mati Buk. Help me. Ujarnya ngenes sendiri. Beneran. Ini gegara kalau jam segini tetangga lagi banyak yang pakai, jadi mati, sahut ibu ikut kasihan. Terus aku gimana dong, Buk? Masak nggak mandi? Sebentar, ujar ibu beranjak. Menilik halaman belakang. Pantesan mati, lawong dikecilin gini, dasar tetangga usil. Dumel ibu sengaja mampir ke tetangga diam-diam gantian mengecilkan pengunci keran. Setelah melancarkan aksinya, Bu Kokom balik ke rumah sembari waspada. Kali aja diusilin lagi. Nah, udah nyalakan. Seru ibu sembari menyiapkan sarapan. Aman, Buk, sahut Nahla dari dalam. Usai mandi langsung memakai seragamnya. Bersiap berangkat membagi ilmu agar manfaat. Sarapan dulu itu sudah siap, seru ibu mengingatkan. Nahla hanya makan roti 1 tangkep, ditambah segelas teh cukup bekal pagi ini. Perempuan yang setiap hari mengajar matematika itu lekas menyalakan motornya. Langsung bergegas menuju lokasi SMA Tunas Bangsa. Seperti biasa, perempuan itu memarkirkan motornya di parkiran guru. Masuk ke ruang guru beramah tamah dengan yang lain. Pagi Bu Nahla. Sapa Pak Agam selaku guru bahasa Indonesia. Pagi, sahut Nahla mengangguk sopan. Lebih dulu mengambil absen sebelum memulai belajar mengajar. Begitupun saat jam pulang, harus meninggalkan absen elektronik untuk memenuhi akhir tugas hari ini. Perempuan itu akan pulang menjelang sore. Tepatnya hari ini, sekitar 3:30 Nahla sudah dihubungi Ica yang sedari tadi sudah menunggu. Sayang sekali handphone Miss Nahla kehabisan daya. Perempuan itu tidak bisa menghubungi rumah, dan sialnya motor yang dikendarai mengenai masalah. Hingga sore hari Nahla tidak datang, bahkan hingga Pak Hanan pulang menemukan putrinya yang terlihat cemberut di rumah. Ica kenapa, Mbok? Tanya Hanan pada asisten rumah tangganya. Mbok Ijah yang bekerja dari pagi sampai sore itu pun terpaksa belum pulang karena menemani Ica terlebih dahulu. Miss Nahla tidak datang, Pak, jadi non Icanya ngambek, lapor Mbok Ijah sesuai kondisi putri Pak Hanan. Loh, kok bisa nggak datang nggak ngabarin? Gumam pria itu beranjak. Merogoh ponselnya siap menanyakan kabar tersebut. Kenapa sampai sore begini perempuan yang akrab disapa Miss Nana itu tidak menampakkan batang hidungnya? Nggak aktif? Kemana sih? Gumam pria itu mendadak khawatir. Cemas? Apa mungkin sengaja menghindarinya, atau jangan-jangan berhubungan dengan lamarannya yang belum ada jawaban? Seharusnya Nahla tetap datang, dan jangan mencampur adukan urusan pekerjaan dengan masalah pribadinya. Hanan pun mencoba menghubungi nomor Tio, adik dari Nahla. Sore itu Tio belum pulang jadi tidak tahu apakah kakaknya sudah pulang atau belum. Beralih menghubungi ayahnya Nahla, tidak kunjung diangkat. Pria yang kesehariannya sibuk berjualan kain di pasar itu baru pulang menjelang sore. Buk, Nahla belum pulang. Tolong sambungkan daya, ponsel bapak mati, tadi ada telepon dari Hanan tapi keburu kehabisan baterai. Pinta bapak sembari menuang air putih dari teko.
Jam segini belum pulang, paling ngeles anak-anak, Pak, sahut ibu santai. Biasanya juga begitu. Kembali sibuk di dapur setelah menyeduh kopi untuk suaminya. Tio baru saja pulang, pemuda itu sedikit berlarian dari halaman depan karena mendadak hujan. Sementara yang dicari-cari masih di bengkel menunggu antrian motornya digarap. Mbak, waktunya nggak cukup, sebentar lagi bengkel kami mau tutup. Bagaimana kalau diambil besok saja, saran abang bengkel tersebut. Oh, gitu ya mas, ujarnya galau. Rela menunggu demi bisa digarap hari ini karena besok pagi pasti akan kerepotan sendiri tanpa si kuda besi kesayangannya itu. Iya, ditinggal saja, ujarnya penuh solusi. Nahla pun mengiyakan, sembari menunggu hujan reda, menunggu di depan bengkel tidak bisa pulang. Bu Nahla, belum pulang. Sapa Pak Agam menghentikan mobilnya tepat di depan perempuan itu berpijak. Hehe, iya nih Pak, motor saya bannya bocor, malah suruh ditinggal saja sudah mau tutup. Oh alah, mari bareng saya saja, Bu, sudah mau maghrib ini, ujarnya menawarkan. Nahla mendadak galau, menerima tawaran Pak Agam atau tetap berdiri di tempat itu menunggu reda. Hati sudah beranjak petang. Ayo Bu, kebetulan rumah kita searahkan. Ujar pria itu tanpa basa-basi. Iya Pak, boleh. Jawab Nahla akhirnya mengiyakan. Sebenarnya Nahla canggung dan bingung, terpaksa juga karena tidak bisa menghubungi orang rumah, bahkan memesan taksi karena ponselnya mati. Semoga saja selamat sampai rumah tidak dijulitin tetangga, atau bahkan diinterogasi orang tua. Sampai sini saja, Pak, rumah saya sudah dekat, ujar Nahla tidak enak hati. Jangan, masih gerimis, ujar Pak Agam berbaik hati hingga sampai halaman depan. Naasnya, perempuan itu justru kebingungan sendiri hendak bersikap seperti apa mendapati mobil Pak Hanan ada juga terparkir di halaman rumahnya. Pria itu merasa khawatir karena tidak bisa menghubunginya, alhasil menyusulnya ke rumah memastikan. Bab 11. Harap-harap cemas, Nahla melangkah mendekati teras di mana Bapak dan Pak Hanan sudah menunggu. Keduanya menatap dengan raut wajah yang berbeda. Pak Subagio yang lega melihat putrinya pulang, mendadak was-was melihat situasi terkini di antara dua pria yang satu memakai seragam yang sama. Sudah bisa ditebak, kalau pria itu berprofesi satu pekerjaan. Sedang Pak Hanan, menatapnya tajam, seakan meminta penjelasan. Cuaca agak gerimis, tetapi mendadak terasa panas. Sungguh pemandangan yang membuatnya gerah. Assalamualaikum. Sapa gadis itu hampir bersamaan dengan Agam. Pria di sampingnya nampak ramah menyapa bapak dan satu pria yang sedari tadi berwajah masam. Waalaikumsalam. Baru pulang, Nduk? Tanya dan jawab bapak penuh selidik. Iya Pak. Jawab Nahla tertunduk bingung. Siap memberikan penjelasan tentunya sebelum terjadi kesalahan pahaman. Sore Pak, Mas. Sapa Agam mengangguk ramah. Menyalim sopan keduanya sebagai tanda perkenalan. Terima kasih Pak, jadi ngerepotin, ucap Nahla setelah sampai di halaman. Tidak sama sekali, jawabnya tersenyum. Nampak kecanggungan terjadi di antara mereka. Nahla ikut bingung juga mau memulai dari mana. Nahla sudah pulang. Dari mana saja Nduk? Nggak bisa dihubungi. Tanya ibu ikut keluar. Ada tamu, ujar Bu Kokom merasa salah bicara. Buk, sapa Agam ramah. Iya. Ini kenapa tidak pada disuruh masuk, mau maghrib pamali di luar. Ujar ibu menginterupsi. Iya, mari ngobrol di dalam saja, ajak bapak berjalan mendahului. Duh.
Kenapa Pak Agam nggak langsung pulang aja sih? Mana Pak Hanan natapnya tajam banget lagi. Tamat riwayatku sepertinya. Ketiga pria itu duduk di ruang tamu, sementara Nahla sendiri langsung masuk ke dalam memenuhi ibu yang sedang menyeduh teh. "Bu, sejak kapan Mas Hanan di sini?" bisik Nahla menghampiri ibu. Ibu pura-pura ingin menimpuk kepala putrinya hingga gadis itu memberi jarak. "Kamu dari mana saja? Yang bener jadi orang, kalau sudah ada rencana sama Hanan jangan jalan sama orang lain. Itu namanya mempermainkan perasaan orang lain," omel Bu Komariah gemas, memelankan suaranya. "Tidak sengaja Bu, tadi motorku bannya bocor, nginep di bengkel besok baru bisa dibenerin. Kebetulan handphone aku mati, jadi nggak bisa pesan taksi atau ngabari orang rumah." Sumpah nggak ada maksud, jelas Nahla giliran bingung cara menjelaskan ke Hanan. "Benar begitu. Awas saja sampai bohongin orang tua," ucap ibu galak. "Beneran? Sumpah." "Ya sudah sana mandi, ini minta tolong dulu bawa ke depan." "Hah? Jangan menyuruhku ibu sayang, kalau Nahla tidak mau nanti jatuhnya dosa." Tapi Nahla lagi bingung, ujarnya menolak dengan penuh alasan. "Ish. Ya sudah sana mandi cepetan." Ibu menjamu dengan keripik pisang dan 3 teh manis hangat. Terdengar bapak tengah mengobrol dengan Agam, sementara Hanan menyimak tanpa banyak kata. Sebenarnya ia sudah harus pulang mengingat Ica di rumah hanya dititip dengan Mbok Ijah saja yang pasti sudah ditunggu keluarganya di rumah. Namun, ia belum tenang sebelum pria yang sedang beramah tamah dengan calon mertuanya itu pulang lebih dulu. Nampaknya Nahla harus menjelaskan padanya kenapa bisa mangkir ngelesi Ica dan malah berakhir pulang berdua dengan seorang pria. Pengen ngamuk, tetapi sadar umur dan tidak pada tempatnya. Jujur, dalam hati Hanan, kesal sekali melihat keadaan ini. Hanan berkali-kali menilik jam tangannya, niatnya mengindir agar pria di sampingnya sadar waktu sudah tidak umum bertamu terlalu lama. "Masnya nggak tenang banget, mau ada acara lainnya ya Mas?" tanya Agam salah tanggap. "Tidak juga, saya nungguin Nahla, sekalian izin ke Bapak, karena sudah ditungguin Ica," sahut Hanan di luar ekspektasi. "Oh, bentar, coba Bapak lihat ke dalam dulu, mungkin Nana lagi siap-siap," ujar Bapak ikut merasa tidak enak. Nampak keduanya tidak saling bertegur sapa mengakrabkan diri. Bapak beranjak masuk, menyisakan 2 jantan yang saling diam dengan pikirannya. "Masnya bareng kerja ya?" tanya Hanan mulai melancarkan aksinya. "Iya, Mas sendiri?" tanya balik Agam penasaran juga dengan pria yang sedari tadi tidak pulang-pulang. "Insya Allah, calon suaminya," jawabnya langsung mematikan rasa percaya diri pria di depannya. "Oh, tadi nggak sengaja bareng, kebetulan Bu Nahla lagi di bengkel, jadi sekalian jalan." Seakan tidak mau pria di depannya salah paham, Agam mencoba menjelaskan. "Terima kasih sudah mengantar, saya khawatir karena ponselnya tidak bisa dihubungi, jadi nyusulin ke sini," ujar pria itu jujur sekali. Sementara Bapak masuk menemui putrinya. "Nah, ditunggu Hanan, katanya mau diajak ke rumah gitu, ditungguin Ica." "Mas Hanan nggak ada bilang gitu Pak," ujar Nahla kebingungan. "Coba dijelaskan, tadi bilangnya gitu." "Iya Pak," jawab Nahla beranjak ke ruang tamu dengan hati deg-degan. Mendadak Nahla bingung ditatap 2 laki-laki sekaligus. Bab 12. "Udah dek. Izin ke Bapak dulu, kasihan Ica sudah menunggu," ujar Hanan membuat pernyataan sendiri. Iya Mas," jawab Nahla sedikit bingung. Apalagi ini sudah hampir petang dan tentu saja Nahla tidak nyaman.
Jawaban Nahla pun spontan membuat Pak Agam tahu diri kalau mereka hendak pergi. Terdengar seperti sudah ada janji. Memang itu tujuan Hanan yang sebenarnya agar pria yang kini masih duduk di depannya itu segera pamit pulang. Kalau begitu saya pamit dulu Bu Nahla, sampai ketemu besok, ujar Pak Agam beranjak. Diam-diam Hanan tersenyum kala pria itu berpamitan. Pria itu akan terusir dengan sendirinya tanpa banyak drama. Pak, ini Pak Agam mau pamit, seru Nahla memanggil ayahnya. Pak Subagio pun keluar, diiringi ibu yang beramah tamah melepas kepulangan teman dari putrinya. Sekalian Hanan pamit juga Bu, Pak, izin membawa Nahla. Nanti saya kembalikan agak malaman, pamit Hanan menyusul pulang juga. Oh, tidak nanti-nanti saja Nan, titip Nahla kalau begitu, hati-hati di jalan, ujar bapak mengizinkan. Sebenarnya Nahla bingung, dan ingin menolak. Lebih tertarik datang besok saja, ditambah lelah, tetapi kenapa jadi kesulitan untuk menolak. Saya ganti baju dulu, ujar Nahla meminta waktu. Nggak usah, pakai ini saja, tolak Hanan tak sabaran. Ayo, ajak pria itu mempersilahkan Nahla untuk berjalan mendahului. Bapak ke mobil dulu, aku mau ambil handphone, ujar Nahla kembali masuk. Gadis itu memasukkan ponsel dan powerbank ke dalam tasnya, lalu kembali pamit ke bapak dan ibu. Ingat Nah, jaga diri, pesan ibu sepertinya paham sekali. Walaupun jalan dengan seseorang yang sudah dikenal dan meminta izin khusus terhadap kedua orang tuanya. Bu Kokom tak pernah lupa mewanti-wanti anak gadisnya tentang perkara satu itu. Siap Bu, pergi dulu, Assalamualaikum. Pamit Nahla keluar setelah mencium punggung tangan ibu dan bapak bergantian. Pak Hanan sendiri masih menunggu di teras, terlihat sibuk dengan gawainya. Nahla terdiam, memperhatikan pria itu yang sepertinya tengah membalas pesan. Udah, ayo, ajak pria itu berjalan menuju mobilnya. Pria itu menempati jok kemudi, siap melajukan mobilnya. Baru beberapa meter keluar dari gang rumah Nahla, nampaknya pria itu sudah gatal ingin menginterogasi kandidat calon istrinya. Tadi jalan kemana? Ica nungguin nggak datang? Tanya pria itu seraya fokus menyetir. Nggak kemana-mana, handphone aku mati, dan motorku bannya bocor. Kebetulan ketemu Pak Agam jadi bareng. Tadi bukannya udah dijelasin ya sama Agam. Kamu terlihat dekat, ada hubungan apa? Tanyanya dingin. Tidak ada Mas, hanya sebatas rekan kerja, jawab Nahla jujur. Memangnya tadi tidak bisa nolak. Daripada harus berduaan semobil. Nggak enak, lagian aku butuh pulang. Kebetulan kita searah, tidak harus berlebihan begini, ujar Nahla tertunduk. Jujur ia merasa tidak nyaman sama sekali. Sikap Hanan seolah-olah menginterogasi Nahla seperti terdakwa perselingkuhan saja. Tidak ada yang berlebihan, itu perasaan kamu saja, selebihnya sikap saya ini wajar, karena saya seorang pria, dan kamu. Pria itu terdiam beberapa detik. Menoleh ke arahnya sekilas yang sama sekali tidak menatapnya. Sebelum akhirnya kembali menghadap lurus ke depan. Apa kamu sudah menemukan jawabannya? Tanya Hanan masih terus berjalan. Bukannya aku minta waktu 3 hari, besok kan? Kalau bisa sekarang kenapa harus besok? Kali ini Hanan sampai menepikan mobilnya. Kenapa berhenti di sini? Alih-alih menjawab, Nahla justru tidak tenang berhenti di jalanan gelap begini. Nunggu jawaban dari kamu, ujarnya tenang. Menatapnya diam, tenang, dalam dan lekat. Besok saja, kata gadis itu sambil memilin ujung hijabnya. Susah ya, hanya untuk bilang iya atau tidak,
Tekan pria itu terdiam beberapa detik. Hening beberapa saat, hingga terdengar suara azan maghrib mampir ke pendengarannya. Keduanya sama-sama tidak ada yang membuka percakapan. Sekarang saja, 2 hari saya rasa cukup kamu menemukan jawaban, tekan pria itu cukup ngeyel. Sedikit mengikis jarak hingga membuat Nahla kelimpungan sendiri. Nahla terdiam, ia malah bingung dan mendadak takut dengan gerak-gerik Mas Duda. Hanan sendiri terlihat santai, tenang, sembari melipat lengan kemejanya sampai siku. Aku. Duh. Kenapa berasa horor sih? Aku apa? Tanya pria itu sedikit lebih dekat. Mas, mau ngapain? Tanya Nahla waspada ketakutan sendiri. Pasang ini, safety belt kamu belum terpasang, ujar pria itu membantunya. Jarak mereka yang terlampau dekat membuat Nahla tahan napas. Diam-diam Hanan tergoda dengan aroma feminim tubuhnya yang menguar jelas terasa. Parfum kamu enak, celetuk pria itu memberi jarak. Nahla menghela napas lega sembari menghindari tatapannya yang mengunci dirinya. Jalan mas, kita bisa ketinggalan maghrib nanti. Titah Nahla jelas tidak nyaman hanya berdua begini. Ternyata Duda semeresahkan ini. Jawab dulu, ini baru jalan, ujarnya tanpa basa-basi. Besok, aku perlu pikiran yang tenang, dan hati yang nyaman, jawabnya jujur. Emangnya sekarang nggak tenang? Iya, kamu cukup meresahkan. Sahutnya jujur.